Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di para podcastnya BPRS Saika Parahyangan. Kali ini tentunya episode yang luar biasa karena kita telah bersama pengurus wakaf dari BPRS Saika Parahyangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat nih mau Bapak? Alhamdulillah. Boleh dong disapa dulu Sobat Saika Parahyangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Haika Parahyangan? Semoga sehat selalu dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya Ahmad Tarakalil dari pengurus wakaf Haika Parahyangan. Sebagai Diamanahin sama direksi sebagai ketua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ika pengen semua. Perkenalkan saya dengan Edi Tarmedi. Ceritanya saya diamanahi bendahara mas. Lebih akrab dipanggil siapa deh Pak? Aduh, siapa ya? Saya terkenalnya Pak Eci. Gimana? Nah, alhamdulillah nih Sobat Eka Parahyangan, kita kedatangan orang-orang yang luar biasa sebagai pengurus dari wakaf BPRS Eka Parahyangan udah hadir di para podcast. Tentunya nanti akan memberikan penjelasan tentang wakaf. Nah, Pak Alil, izin tanya dulu nih dan Pak Eci. Sebenarnya wakaf ini atau pengertian wakaf ini secara sederhananya ini apa sih wakaf ini? Baik. Wakaf itu secara bahasa itu wakofa yakifu, yang artinya berhenti. Yuk. Nah, secara bahasa juga ada beberapa ulama yang mendefinisikan kalimat yang serumpun. Yang pertama adalah al-habsu. Al-habsu itu menahan. Jadi contohnya seperti Pak Polisi ketika menangkap seorang maling atau menilang, itu kan barang buktinya harus ditahan. Jadi tidak bisa kemana-mana, dan dengan ditahan maka akan lebih aman. Yang kedua ada al-man'u. Al-man'u itu mencegah. Nah, contoh ketika ada anak kecil yang mau menyeberang ke jalan, nah ketika ada kendaraan maka dicegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi yang namanya wakaf itu salah satunya adalah biar aman, dicegah gitu. Yang ketiga as-sukulu, yang artinya berhenti atau berdiam. Nah, ini barang wakaf juga harus dihentikan, berdiam supaya tidak dijual. Kan banyak tuh harta wakaf yang ternyata karena belum disertifikasi sama BWI, hartanya akhirnya dijual sama turunan yang ketujuh. Tidak ahli ya? Iya, tidak ahli. Nah, itu pengertian wakaf secara bahasa. Yep. Gitu. Nah, kalau secara sederhananya ini wakaf ini lebih ke apa sih Pak Alil? Secara sederhananya ya menahan itu. Menahan pokoknya sehingga yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Menjadi lebih produktif. Lebih produktif lagi. Gitu. Nah, Pak Alil, ini kan tadi pengertian dari wakaf ya. Lalu sebenarnya kalau ketika nih mungkin bagi Sobat Eka Parahyangan yang berwakaf, manfaat wakaf ini nih apa aja ya? Ya, manfaat wakaf itu cukup banyak yang memang sangat dianjurkan kepada kita kaum muslimin ya. Yang pertama, manfaat wakaf itu satu, pahalanya itu akan terus mengalir. Terus mengalir. Walaupun si wakif itu yang wakaf itu sudah meninggal. Nah, itu tercantum dalam hadis yang mengatakan bahwa 3 amalan manusia atau anak Adam yang terputus kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nah, amal jariah ini dalam tanda petik oleh para ulama yang disebut dengan wakaf, sehingga ketika orang yang sudah meninggal itu putus semua tuh, tapi buat mereka yang berwakaf pahalanya akan terus mengalir. Oleh karena itu kita kapan waktunya ada dana seberapapun ya kita berwakaf. Karena dari yang wakafnya ini nanti akan digunakan sebagai entah alat ataupun barang ataupun mungkin lahan ya yang sifatnya produktif ya, digunakan terus menerus. Betul. Nah, karena gini, orang pada umumnya itu pahamnya wakaf itu wakaf yang dalam bentuk M3. Yang pertama madrasah. Nah, yang kedua masjid, yang ketiga makom. Nah, 3M ini yang dikenal masyarakat itu wakaf seolah-olah besar ya, harus punya lahan kosong, mahal. Padahal sekarang sudah ada gerakan nasional wakaf uang.
GNWU. GNWU. Betul, nah itu sudah disosialisasikan sama Pak Presiden, Pak Jokowi pada tahun 2020. Gerakan Nasional Wakaf Uang. Nah jadi Sobat TK Parayangan ini mungkin tadi betul ya, secara umumnya mungkin masih kenal dengan tanah, dengan sekolah, dengan makam, tapi saat ini pun udah bisa dengan uang. Betul. Untuk nominalnya ada perhitungannya nggak Pak Alil? Kayak misalnya kalau zakat kan ada perhitungannya, misalnya 25% dari penghasilan atau hasil tani, atau misalnya emas harus ada berapa. Kalau wakaf ini gimana sih Pak Alil? Nah inilah spesialis wakaf ya. Jadi berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu ada hitungan-hitungan yang memang harus nisab, harus 1 tahun haul. Kalau wakaf enggak. Yang penting kita ada dana berapapun, jangankan 100.000, orang berwakaf 20.000 diterima. Dengan nominal yang retail itu orang bisa berwakaf. Jadi kita di saku nih habis beli cilok gitu kan ada 20.000, nah bisa 20.000 sisanya itu bisa kita wakafkan gitu. Jadi nominal kecil pun kita bisa berwakaf. Berbeda dengan zakat yang memang notabene harus 1 tahun, harus mencapai nisab gitu kan. Nah makanya dengan adanya wakaf uang memudahkan kita baik menengah, atas ataupun bawah itu kita bisa berwakaf loh gitu. Jadi bahkan nggak hanya yang harus punya tanah ya, dengan uang 20.000 bisa berwakaf. Udah bisa berwakaf. Bisa berwakaf. Nah Pak Alil, mungkin dibagi khusus juga, saya awam nih ya. Ya. 20.000 ini misalnya itu kan bisa jadi ada 2 ya, satu bisa ke infak, ini bisa ke wakaf. Itu berarti perhitungannya hanya tergantung dari niat ya kita ya. Uangnya ini mau kita jatuhnya sebagai infak atau sebagai wakaf, atau mungkin harus ada pencatatan lain gitu sehingga uang ini sah sebagai wakaf gitu. Ya. Pertama di dalam peraturan BWI itu wakaf uang ada, wakaf melalui uang juga ada. Jadi wakaf uang kita wakaf menggunakan wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih, itu wakaf uang. Sekali lagi wakaf berupa uang ya, itu wakaf uang. Nah sedangkan wakaf melalui uang, wakaf yang memberikan uang untuk membeli atau menjadikan harta benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Nah si uang pada pada prosesnya nanti dalam bentuk barang, baik itu bergerak atau tidak bergerak. Berbeda ya. Kalau wakaf uang itu uangnya yang kita wakafkan dan diproduktifin. Kalau melalui uang, wakafnya nanti bentuknya uang tapi dibelikan untuk sesuatu yang tidak bergerak ataupun bergerak gitu. Dan nominalnya pecahan, khusus untuk melalui uang nominalnya pecahan. Bisa tadi 20.000, 30.000, 50.000. Kelipatan aja tuh ya. Bebas sih. Bebas kalau itu bebas ya. Itu hanya supaya memudahkan aja contoh. Kalau di HIK Parayangan sendiri menerima untuk wakaf uang ini, saat ini kan sudah ada lembaganya, nah berarti sudah bisa untuk Sobat HIK Parayangan atau nasabah langsung ke HIK Parayangan untuk berwakaf atau gimana nih prosesnya? Ya, alhamdulillah kita sudah menjadi LKSPWU. Nah, apa itu LKSPWU? Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Tidak semua lembaga keuangan syariah sudah mendapat izin LKSPWU. Nah, jadi BPRSK Parayangan menjadi suatu lembaga keuangan syariah yang cukup spesial ya, karena sudah mendapatkan SK. Ya betul. SK-nya dari Kemenak. Langsung dari Kemenak ya. Itu disahkan kapan tuh Pak Alil? Secara tertulis kita mendapatkan SK 22 Agustus 2022. Tapi secara kita terima sama Kemenak di bulan November. Di bulan November ya. Berarti kalau untuk saat ini Sobat HIK Parayangan ataupun nasabah bisa wakaf uang melalui lembaga wakaf BPRSK Parayangan? Bisa. Nah, tata caranya gimana? Nah, kalau untuk tata cara penerimaan wakaf uang dari BPRSK Parayangan, teman saya Pak Edi selaku bendahara yang akan menerangkan. Silakan Pak Edi. Langsung deh, jadi narasumbernya langsung berpindah. Kayak udah dibagi-bagi porsi pertanyaan ini. Silakan Pak Edi. Gimana sih cara Sobat HIK Parayangan? Mungkin saya menyampaikan alurnya ya, alur wakaf uang itu. Pertama, wakif atau orang yang mau mewakafkan uang itu datang ke kita, ke BPRSK Parayangan, kita sebagai LKSPWU. Nah terus, maaf nih saya buka kacamatanya. Kedua, jadi kita menyampaikan ke wakif ini untuk mengisi
ada form gitu. Formnya, Yap. di situ nanti ada akadnya ya Pak ya. Nah, jadi melampirkan fotokopi identitas dan hal yang berlaku yang dimintakan nanti. Yap. Gitu. Nah, kalau ini sih mungkin kebetulan di KCO itu di Cileunyi bisa masih manual penyetorannya, atau bisa juga nanti lewat ATM. Oh, bisa melalui transfer aja ya. Nah, mungkin saya perlu jelaskan ya Pak ya di sini kenapa pakai ATM kita ada fasilitas setor ya. Kita sudah kerjasama dengan salah satu nazir yaitu lembaga yang nanti mengelola uang wakaf itu dengan LWNT, Lembaga Wakaf Nurul Taqwa, itu di bawah Indosat ya. Kita udah kerjasama dulu dengan MOU. Salah satu program kami dengan LWNT ini adalah wakaf untuk pembangunan kembali sekolah di Cianjur yang kemarin kena gempa, Mas. Oke. Jadi uang-uangnya ini nanti akan dikumpulkan dan rencananya akan menjadi wakaf dalam bentuk sekolah atau madrasah ya. Betul. Betul. Karena ini kita perdana, masih perdana dan alhamdulillah udah ada kerjasama MOU baru satu nazir. Insya Allah nanti kedepannya makin banyak ya. Sementara ini yang bisa kita salurkan dengan LWNT ini. Nah, nanti kita bisa setor tunai, bisa via ATM. Nah, setelah itu kita harus ada ini akad ijab kabul, sigoh. Nah nanti, ini mungkin terakhir karena ini ada kewenangan atau aturan dari Kemenak. Mulai dari nominal 1 juta ke atas kita akan kasihkan bukti wakaf sertifikat wakaf sebagai bukti. Jadi kalau mungkin Sobat TK Parahyangan atau mungkin nasabah BPRS Parahyangan ketika berwakaf dengan nominal 1 juta ke atas akan mendapatkan bukti dalam bentuknya nanti sertifikat wakaf. Luar biasa. Paling itu kurang lebihnya Mas. Nah Pak Eci, ini misalnya contoh saya simulasi ya. Seandainya saya nih sebagai nasabah BPRS Parahyangan, kayak tadi kan udah dipanggil bisa mulai dari 20.000 ya katanya ya. Ya anggaplah, wah saya rencana niat nih punya 50.000 mau wakaf kayak Parahyangan, itu bisa langsung datang ke cabangnya langsung. Bisa. Jadi tinggal langsung datang, nanti menemui petugas, tinggal langsung mengisi formulir dan mengisi data diri ya. Dan di situ ada akad ya. Ada akadnya. Uangnya kita serahkan. Kalau mungkin di bawah 1 juta hanya bukti penerimaan aja kali ya, hanya bukti penerimaannya. Tapi kalau 1 juta ke atas kita sudah mendapatkan sertifikat. Tapi jangan khawatir, tetap kita tercatat karena kita tiap bulan ada laporannya. Jangan khawatir bagi teman-teman yang nanti saya gimana nih nggak kecatat, ada tetap catat. Tetap ada catatannya. Pokoknya berapapun nominal dari Sobat TK Parahyangan, mulai mungkin dari 10, 20, bahkan mau sampai jutaan atau puluhan juta gitu ya, silakan bisa langsung wakaf di lembaga wakafnya BPRS TK Parahyangan. Betul. Nah mungkin boleh nih sekarang tinggal dari Dewan Pengurusnya Wakaf BPRS TK Parahyangan mengajak nih Sobat TK Parahyangan untuk ya sama-sama kita wakaf. Silahkan. Dari Pak Ali dulu, nanti baru ke Pak Eci satu-satu biar lebih kenceng promonya. Ya Sobat HK Parahyangan, dengan adanya kepengurusan wakaf di HK Parahyangan, kita akan membantu Sobat HK Parahyangan untuk berwakaf lebih mudah, lebih ringan. Karena apa? Wakaf itu tidak berat, nggak harus jutaan, nggak harus ratusan juta. Ternyata dengan uang jajan kita yang lebih 10.000, 20.000 bisa berwakaf. Nah, wakaf melalui uang. Nah nanti wakaf melalui uang itu yang sudah terkumpul, kalau sudah terkumpul 2,5 juta ya Pak Eci ya, itu bisa jadikan sertifikat wakaf. Jadi yang receh-receh ini, yang retail ini 10.000, 20.000, 30.000, kalau sudah terkumpul 2,5 juta bisa kita buatkan sertifikat wakaf atas nama hamba Allah. Tapi buat Sobat HK Parahyangan yang rezekinya lebih, ternyata bonusnya 100 juta nih. Langsung wakaf 1 juta, langsung dapat sertifikat wakaf gitu kan. Nah itu wakaf uang. Nah wakafnya uang nanti kita produktifin, bisa dalam bentuk deposito ataupun instrumen yang lain gitu kan, sehingga wakaf dananya itu akan berkembang gitu. Itu sekali lagi, wakaf mudah dan tidak sulit, dengan nominal apapun bisa. Nah mungkin dari Pak Eci mau nambahin untuk promo silahkan.
Sebelum ke ngajak ya Mas, saya mungkin ada beberapa tambahan sedikit. Silakan Pak izin ya. Tadi tambahan ada 2 manfaat lagi ketika kita berwakaf. Pertama, ini ada bagian dari syiar Islam. Siap. Udah pasti. Kedua, dengan wakaf kita tuh belajar bahwa ini nyata Allah bahwa harta itu memang tidak dibawa mati. Harta itu tidak kekal. Nah, selain menjadi pahala juga kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang kesulitan ya, dibantu dengan wakaf ini. Yeah. Kedua, kalau teman-teman mungkin tadi sobat-sobat menyimak dari awal takutnya memberatkan, wah saya harus gede nih wakafnya harus sekian, enggak. Harus kaya dulu gitu ya. Harus kaya dulu nggak usah gitu. Jadi gini, kalaupun tadi bisa 20.000 dengan nominal kecil, tapi ada yang pengen gede, saya nabung dulu, boleh silakan nabung dulu aja. Nanti sudah ada sekian baru saya mau wakaf, boleh nggak apa-apa, nabung dulu aja di Haika. Nah yang terpenting mungkin ayo sobat-sobat semua, teteh, AA, kakak, adik, bapak, mama semua, bapak ibu semua, yuk kita berwakaf dari sedini mungkin. Kita udah resmi jadi LKS PWU, ayo berwakaf di Haika Parahyangan, pahala nyata di depan mata. Itu dia. Yang saya tunggu-tunggu slogan dari Pak Eci. Dan tadi keluar juga. Nah Sobat Haika Parahyangan, demikianlah episode dari pembahasan tentang wakaf, khususnya kepengurusan wakaf di BPRS Haika Parahyangan, bahwa wakaf itu mudah dan juga tadi slogannya apa? Pahala nyata di depan mata. Pahala nyata di depan mata. Jadi kalau buat kamu ingin berwakaf kayaknya nggak perlu susah-susah, langsung aja bisa datang ke BPRS Haika Parahyangan, berapapun nominalnya silahkan kamu bisa tampung, ataupun nanti bagi yang mau ditabung dulu juga bisa Pak Eci ya. Ditabung dulu nanti di tabungan BPRS Haika Parahyangan, nanti kita juga bakal tabung dulu gitu. Oke Sobat Haika Parahyangan, demikianlah episode pada kali ini. Kalau emang kamu suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga diberikan subscribe biar gak ketinggalan video-video informasi dari BPRS Haika Parahyangan. Oke, saya Tommy Jo pamit dan saya Edi. Saya Ahmad Tarkali. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.